Allah tidak menuntut kalian tentang sesatnya orang lain, tidak. Allah tidak menuntut kita berkenaan dengan kafirnya orang lain, tidak. Kata Allah dalam Quran, saya tidak akan menuntut kalian mengenai sesat kafirnya orang lain. Tapi yang akan dituntut pada diri kita adalah sejauh mana kita telah mengingatkan, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang akan dituntut oleh Allah. Besok kita punya teman satu, ternyata sesat, dan kita tahu dia sesat. Tapi kita tidak pernah mengingatkan dia selama bergaulan kita dengan dia. Di akhirat dia punya hak untuk menuntut kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini dulu teman nih, sahabat saya, tapi dia tidak pernah mengingatkan saya. Saya tuntut juga dia, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara sekalian manusia. Kita memohon ampun kepada Allah, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri kita dan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang kita cintai, yang paling kita cintai, tidak ada yang kita paling taati, yang paling kita utamakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dan tiada lagi nabi sesudahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sajalah yang akan meraih kejayaan, kemenangan, kesuksesan. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hashr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan kita akan beberapa hal penting. Kita sudah memahami dan melaksanakan apa yang kita sebut rukun Islam. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk dalam rukun Islam, dari sholat, puasa, zakat, haji, dan syahadat yang pertama. Para ulama seperti Abul A'la Maududi dan beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa salah satu rukun daripada rukun Islam itu antara lain adalah jihad, berjuang di jalan Allah. Dan juga rukun Islam lainnya menurut Maulana Al-Maududi, seorang ulama dari Pakistan yang terkenal dengan banyak tulisannya, dia mengatakan rukun lainnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dua hal ini sangat ditekankan di dalam Al-Quran, tapi seringkali tidak dibahas secara serius, karena kemuliaan kita sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia, itu karena kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau kita mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka kita akan menjadi umat yang gagal meraih tujuan kita. Karena kita ini manusia tidak lepas dari kekurangan, sehingga wajib bagi kita untuk saling mengingatkan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian dari pengejawantahan dari ayat yang selalu kita baca, yaitu wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bahwa manusia itu dalam kerugian, illa, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak cukup sekedar kita beriman, beramal soleh, tapi juga diperintahkan bahwa kita melaksanakan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Ketika prinsip ini kita tinggalkan, maka apa yang terjadi? Umat terjebak dalam perpecahan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita bahwa tidak boleh kita merasa suci. Kita diingatkan tidak boleh merasa aman. Kita tidak boleh merasa diri kita benar, apalagi menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Sebagaimana iblis mengucapkan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Dan itu berangkat dari suatu sikap sombong. Sombong artinya kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain, merendahkan orang lain, baik itu dalam masalah harta, dalam keturunan, dalam apa saja. Bahwa kita sadar kita ini manusia yang lemah. Kita tidak pernah tahu hakikat diri kita, gak ada. Bahkan malaikat pun tidak mampu melihat manusia secara hakiki. Manusia hanya mampu dipantau oleh malaikat melalui hati,
Tapi di balik hati itu ada yang namanya fuad. Ada yang namanya lubab. Kalau kita bicara dalam bahasa kita biasa dengar fuadi. Wahai buah hatiku. Itu fuad, lebih dalam daripada hati. Di balik fuad ini ada yang disebut lubab. Lubab itu kita pakai dalam bahasa kita menjadi lubuk hati. Hati yang terdalam. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya baik. Bahkan malaikat pun nanti di akhirat dalam beberapa kasus catatan mereka menyatakan orang ini masuk surga. Tapi ketika Allah membuka catatannya, Allah mengatakan dia masuk neraka. Sebagaimana kasus pertama yang terjadi, yaitu siapa? Iblis. Iblis ini dipuja-puji oleh malaikat sebelum dia jadi iblis. Dia ibadahnya luar biasa, ilmunya hebat. Tetapi Allah sudah mengingatkan kepada para malaikat. Tapi malaikat belum nyadar bahwa di balik ketaatan itu ada kesombongan. Bahwa Allah menyebut ana a'lamu ma kuntum taktumun. Saya tahu apa yang sungguh-sungguh kalian sembunyikan. Yang dimaksud oleh Allah ketika bicara seperti itu bukan malaikat, tapi iblis yang selama ini dipuja oleh malaikat sebagai makhluk luar biasa. Dan ketika iblis terbukti menolak perintah Allah, melanggar perintah Allah, Allah menyebut dalam Quran aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dari dulu dia sudah kafir. Hanya malaikat tidak sadar. Wa kana minal kafirin. Wa kana itu artinya past perfect tense, fi'il madi. Minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir. Tapi malaikat tidak tahu. Artinya kita disadarkan bahwa tidak boleh kita mengklaim kesucian. Dan seandainya pun alhamdulillah kita ini hari ini jadi orang baik, kita bisa berbuat baik, tidak seorang pun yang boleh merasa aman bahwa dia akan jatuh dalam dosa. Karena kita semua mungkin saja jatuh dalam dosa. Allah menyebut dalam Al-Quran, kita diperintahkan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau merubah hati kami ini setelah Engkau memberinya petunjuk. Karuniai kami dari sisimu rahmat, kasih sayang, dan sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Ini ayat menegaskan kepada kita, sehebat apapun Anda tidak boleh merasa aman dari kemungkinan jatuh. Karena perasaan Anda hebat pun itu bisa saja tipu daya syaitan. Karena syaitan datang menggoda kita, membuat kita merasa baik, merasa benar. Oleh karena itu, iman dan saleh, amal saleh harus disertai watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Artinya apa? Kita sadar bahwa kita mungkin salah. Kita harus siap mendengar nasihat. Kita siap merubah. Tapi kalau orang-orang yang mutakabbirin, orang sombong, dia tidak pernah mau dengar nasihat karena dia sudah merasa dirinya benar. Dan itulah makna sombong. Merasa diri lebih dari orang lain dan merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Dan penyakit ini halus. Belum tentu kita sadar akan hal ini. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah, apakah itu nikmat lahir maupun nikmat batin, kita harus mengiringi runtunan nikmat Allah itu dengan apa? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Kalau kamu melihat nih, ketika datang kemenangan, kesuksesan lahir dan batin, kemenangan secara fisik, secara batin, orang-orang berbondong masuk ke dalam agama ini. Apa perintah Allah kepada Nabi? Maka bertasbihlah seraya memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mintalah ampun, mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Para ulama mengatakan dari 3 perintah ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang mana yang mendapat penekanan? Lihat ayat ujungnya, yaitu apa? Nama Allah yang disebut, bahwa Allah Maha penerima taubat. Penerima taubat kaitannya dengan istighfar. Jadi semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah itu nikmat dunia, nikmat lahir maupun nikmat batin, maka kita juga seharusnya memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis melakukan semua amal ibadah. Dia membaca semua tasbih, subhanallah, zikir, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi satu yang dia tidak sebut, dia tidak mau baca. Apa? Astagfirullah. Dia tidak mau introspeksi dirinya, mengakui kelemahan dirinya, bahwa dia bisa saja keliru. Sehingga ketika dinasihati dia menolak. Bahkan Allah sendiri yang mengingatkan dia, tidak juga. Bahkan Allah pun disalahkannya, Allah pun dibantahnya. Dan ini yang terjadi pada manusia. Dan penyakit ini bisa menimpa orang-orang yang abid, ahli ibadah, ulama, ya, banyak ulama yang tidak bisa dinasihati karena merasa dirinya sudah benar. Seorang abid merasa dirinya suci karena dia sudah beribadah, sehingga susah dinasihati. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan buat kita bahwa ini terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar juga. Bahwa kita harus saling mengingatkan satu sama lain, bukan saling menghakimi. Yang terjadi sekarang, umat Islam terpecah. Kenapa? Mereka memecah belah agama ini menjadi golongan-golongan, yang kemudian satu sama lain bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Dan Allah menyebut ini perilaku musyrik. Tapi umat tidak sadar. Banyak ulama membahas mazhab lain, golongan lain, aliran lain tanpa ilmu. Dia tidak punya ilmu, tapi bicara aliran orang. Termasuk bicara tentang Kristen, Yahudi, tanpa ilmu. Memang pernah belajar tentang Kristen, ada ratusan aliran, Anda tahu semua aliran itu. Anda pernah belajar tentang Yahudi dan ratusan alirannya? Paling tidak kata Nabi puluhan pecahannya. 70, 71, umat Islam 72. Apa Anda mempelajari semua aliran dengan benar sehingga Anda merasa yakin bahwa aliran yang Anda anut sekarang itu benar? Jangan terjebak di dalam sekat golongan mazhab, kemudian mengadili orang lain, menghakimi pendapat orang lain. Banyak ulama bicara tentang mazhab lain, tentang agama lain tanpa ilmu. Akhirnya itu bukan dakwah, tapi perpecahan yang diciptakan. Inilah yang dikehendaki oleh iblis. Apa yang dikehendaki iblis? Supaya timbul kebencian, permusuhan di antara kita. Sedangkan Allah sudah mengingatkan kita, kalau bicara tentang agama orang lain, tentang Tuhan orang lain, jangan sekali-kali kita mencela. Kata Allah dalam Quran, kalau kau cela mereka, Tuhan mereka, maka mereka akan berbalik menyerang Tuhan kalian dengan bodoh, dengan kebodohan. Apa tugas kita? Tidak usah takut umat kita ini sesat. Tidak mungkin sesat kalau sudah dapat petunjuk. Nggak usah jelek-jelekin orang lain. Islam ini tidak maju karena jeleknya yang lain. Kalau kita ke pasar menjual barang sambil jelekin barang orang lain, kita akan dikerubuti oleh penjual yang lain. Tunjukkan Islam ini lebih agung, lebih mulia. Apa yang diajarkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita?
Bagaimana Nabi menghargai orang lain, menghargai keragaman pemikiran orang. Bahkan Nabi mengatakan, kalau memang seandainya ada Tuhan itu punya anak, seandainya Tuhan itu punya anak, saya yang pertama kali akan menyembahnya. Allah tantang seperti itu. Kalau memang Tuhan punya anak. Kemudian kita diperintahkan dalam Al-Quran, Nabi kalau berhadapan dengan agama lain, apa yang diperintahkan? Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Akhirnya kita kembali kepada kalimat yang kita sepakati. Jangan bahas perbedaan, perpecahan. Apa yang terjadi ketika kita meninggalkan ini semua? Kita sesama kaum muslimin ribut satu sama lain. Akhirnya apa? Kita dikuasai oleh musuh-musuh, kaum zalimin, imperialis. Kenapa? Mereka memecah belah kita dengan divide et impera. Dan ini adalah proyeknya iblis. Dan itu semua tanggung jawabnya ada pada ulama. Sejauh mana ulama ini mempersatukan kita, mempersaudarakan kita. Allah mengingatkan kita, dan ini saya selalu ingatkan, dikutip dalam setiap khutbahnya Rasulullah. Setiap memulai khutbah Rasulullah mengatakan, sesudah nasihat takwa Rasulullah menyatakan, fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang zalim. Jangan musuhin orang karena agamanya. Jangan musuhi orang karena alirannya, karena golongannya. Enggak. Musuh kita adalah mereka yang zalim. Zalim yang nyata. Bukan karena agama, bukan karena suku, bukan karena bangsa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Islam datang bukan untuk menyalahkan semua agama lain, tapi Islam datang meneguhkan agama lain, bahwa semua agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah satu, Islam. Kita diperintahkan menyadarkan mereka bahwa pelajari agamamu dengan benar, karena banyak aliran dalam agamamu. Saya kalau menghadapi saudara-saudara kita dari agama lain, saya hanya suruh introspeksi diri mereka. Tidak perlu saya pertentangkan dengan ajaran Islam yang kita pahami, tapi baca agamamu dengan benar, cari yang benar diantaranya. Karena kalau mereka kembali kepada ajaran yang hakiki dari para nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, maka pasti mereka akan kembali kepada Allah. Tapi kalau kita ribut, mempersoalkan, mempertentangkan, dan ini bukan misi para nabi. Seandainya nabi semua berkumpul, tidak engkau lihat perselisihan di antara mereka. Tapi kita pengikut dari nabi yang sama pecah. Yang satu jadi 71, yang satu 72 golongan, yang satu 73 golongan. Dan kemudian satu sama lain saling mengkafirkan. Nah para hadirin, inilah yang terjadi di dalam dunia Islam dan dunia pada umumnya, sehingga orang-orang zalim berkuasa. Sekarang kita melihat bagaimana umat Islam yang 2 miliar tidak bisa menghadapi Israel yang hanya 7 juta, 8 juta. Kenapa? Kita dipecah belah. Siapa yang mecah belah kita? Ulama. Yang mengangkat isu-isu ikhtilaf. Mengangkat hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita angkat. Karena Nabi dalam suatu ungkapan seorang ulama mengatakan, tidak rusak suatu bangsa, suatu kaum kecuali karena rusaknya umara, pemimpin. Dan tidak rusak nih umara karena rusaknya ulama. Dan kenapa ulama rusak? Karena hubbul jah, cinta kepada dia merasa dirinya lebih dari orang lain, golongannya yang benar. Para hadirin sekalian, Allah menyebutkan ya, dan ini terutama kita ingin ingatkan kepada siapapun, diri kita dan juga terutama para ulama. Jangan bicarakan apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilman. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena nanti di akhirat telingamu, penglihatanmu, hatimu akan dituntut oleh Allah. Sejauh mana kamu menggunakannya dengan benar. Jangan sembarang menghakimi, mengadili orang lain. Allah tidak menuntut kalian tentang sesatnya orang lain. Tidak. Allah tidak menuntut kita berkenaan dengan kafirnya orang lain. Tidak.
Kata Allah dalam Quran, saya tidak akan menuntut kalian mengenai sesat kafirnya orang lain. Tapi yang akan dituntut pada diri kita adalah sejauh mana kita telah mengingatkan, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang akan dituntut oleh Allah. Besok kita punya teman satu, ternyata sesat, dan kita tahu dia sesat. Tapi kita tidak pernah mengingatkan dia selama bergaulan kita dengan dia. Di akhirat dia punya hak untuk menuntut kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini dulu teman nih, sahabat saya, tapi dia tidak pernah mengingatkan saya. Saya tuntut juga dia, ya Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa kalian tidak dituntut mengenai sesatnya mereka, tapi kalian akan dituntut sejauh mana kalian mengingatkan satu sama lain dengan cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah melaknat orang-orang yang curang. Siapa orang curang? Kalau ngomongin orang lain, agama orang lain, mazhab orang lain, seenaknya ngomongnya, nggak pakai ilmu. Tapi kalau orang ngomong tentang diri mereka, mereka salahin. Wah, kami tidak seperti itu. Ya, Anda bisa mengelak seperti itu. Kenapa Anda tidak melihat juga orang lain bisa seperti itu? Anda bicara tentang mazhab lain, tentang agama lain, tapi kalian tidak mencari titik temu. Padahal Allah kepada Rasulnya, cari titik temu untuk menjadi satu common platform kita. Sebagai bangsa kita punya common platform. Apa? Pancasila. Tapi Pancasila itu bagaimana? Itu adalah ajaran Islam. Prinsip yang diajarkan oleh Islam. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang, saya ingin mengingatkan kita sedang menghadapi masa yang sulit. Baik secara domestik, dalam negeri, maupun dunia. Domestik kita ini harus bayar utang banyak. Gak ada duit. Harapannya dari pajak. Bagaimana mau bayar pajak? Rakyat hidup makan aja susah. Menurut World Bank, penduduk miskin kita sekarang 200 juta. Bagaimana mau mengharap pajak dari orang miskin? Usaha pada jatuh. Bagaimana orang bisa belanja, bisa usaha jalan kalau nggak ada yang makan, nggak ada yang beli? Bagaimana mau dapat biaya untuk menjalankan negara ini kalau pajak nggak ada karena orang miskin? Kenapa orang miskin? Pekerjaan tidak merata. Tapi di sisi lain ada orang kerjaannya double. Rangkap jabatan, dapat gaji dari sini, dapat gaji dari sana tanpa malu, sedangkan orang lain kerjaan pun tidak ada. Para hadirin, kalau kita tidak menjaga ini, konflik sosial di antara kita akan terjadi. Negara akan bangkrut karena tidak ada pajak dari rakyat. Apalagi pajak saat ini hanya dikenakan pada orang miskin terutama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini dalam negeri kita menghadapi masalah utang besar. Perpecahan kemungkinan bisa terjadi. Krisis lingkungan hidup. Di luar negeri saat ini kita sedang berada dengan ancaman besar. Seorang ilmuwan mengatakan, namanya Nuril Rubin. Dia terkenal karena dia ahli ekonomi dari Turki. Dia tinggal di Amerika. Dia mengatakan sekarang kita menghadapi ancaman besar. Disebut mega threat, ancaman raksasa. Ada 10 ancaman itu. Saya tidak akan bahas di sini. Anda bisa buka nanti. Kalau Anda punya ChatGPT, buka. Apa itu mega threat? Apa 10 ancaman yang sedang mengancam dunia saat ini? Dan sekarang ancaman itu semakin berat. Semakin nyata. Antara lain, sekarang ini perang antara Israel dan Iran. Kemarin Israel menyerang Iran, sekarang hari ini Iran menyerang Israel. Amerika sudah mengancam, kami akan membantu Israel. Soviet sudah berdiri di belakang Iran juga. Apa artinya? Kalau tidak hati-hati, sangat besar kemungkinan perang dunia. Kalau perang dunia apa yang terjadi? Pasti kita kena akibatnya, pasti. Sekarang aja harga minyak sudah naik.
Anda periksa aja nanti besok tuh, gas akan naik. Bahkan sekarang cari gas aja udah susah sekarang, mulai. Apa persiapan kita? Kita mau ribut terus-terusan seperti ini, pecah belah umat ini. Ini peranan ulama, saya ingin tingkatkan peranan ulama, jaga ini persatuan umat. Jaga ini kesatuan bangsa dan negara kita. Kita akan menghadapi krisis besar di hadapan kita. Belum lagi apa yang namanya ancaman megatrust. BKMG sudah mengingatkan kita bahwa bencana gempa raksasa sewaktu-waktu bisa terjadi di Indonesia ini. Kapan waktunya? Sebenarnya jadwalnya sudah lewat. Jadwalnya sudah lewat, berarti rekahannya semakin besar. Kalau rekahannya semakin besar, berarti efek yang ditimbulkannya jauh lebih besar lagi. Apa kita sudah siapkan diri kita? Bagaimana mitigasi kita terhadap bencana ini? Apa persiapan negara, pemerintah berkenaan dengan bencana yang sebentar lagi akan terjadi? Para hadirin, saya ingin mengingatkan kita, bukan menakuti. Ingin kita waspada, sedia payung sebelum hujan. Jangan kita terjebak oleh hal-hal yang remeh-temeh yang mengalihkan kita dari masalah utama. Nah, para hadirin, Allah mengingatkan kita untuk hati-hati. Sekali lagi, ittaqullah, jaga, peka, eling, waspodo, ya, eling, sadar. Jangan mau diadu domba sebagai anak bangsa. Jangan mau dipecah belah. Ingatkan ulama-ulama busuk yang memecah belah kita, mengangkat isu-isu ikhtilaf, ribut masalah ibadah-ibadah, membid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Itu adalah agen-agen setan, agen dajjal untuk memecah belah, menimbulkan kebencian, permusuhan di antara kita. Mari kita fokus pada hal yang kita sepakati. Apa musuh kita yang paling utama? Fala udwana illa ala zalimin. Musuh kita yang paling besar, kezaliman, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang harus fokus kita. Kalau tidak, negara ini akan hancur. Karena Allah mengancam kita. Nah, para hadirin sekalian, mari kita sadarkan diri kita. Kita ingatkan diri kita, ingatkan saudara-saudara kita semua. Mari kita kembali ke jalan Allah, mari mempersatukan diri kita, mempersiapkan diri kita menghadapi ujian yang pasti akan terjadi. Allah sudah menyebut dalam Quran bahwa kita pasti diuji dengan kematian, kehilangan harta benda, kelaparan, itu pasti. Kita sebagian belum merasakan. Akan ada masanya. Mungkin dalam 1-2 hari ini Anda akan melihat akibatnya. Jangan merasa tenang, jangan merasa aman. Persiapkan diri dengan baik. Waspada. Para hadirin sekalian, semoga Allah menolong kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua, menjaga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibadallah, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kekurangan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya Allah,
Sungguh kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami dan juga kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami, membesarkan kami di masa kecil kami. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah Engkau biarkan di hati kami bersemi perasaan benci, perasaan dengki, dan perasaan negatif lainnya kepada sesama orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Allahumma Rabbana nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arda an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ultub bi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata baina ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, fi Iran, fi Yaman, fi kulli makan, wa damir a'daihim tadmira. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka min habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'izu bika min kulli syarrin ma sta'adza bika min habibika Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki semua urusan kami ya Allah, perbaiki urusan bangsa kami ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami ya Allah, para ulama kami ya Allah, bimbinglah mereka semua sehingga dapat menghantarkan kami menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Iqamus salah.